السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir para salaf memakai pakaian yalbasuna thiyabal mutawassithah, memakai pakaian yang pertengahan, lal murtafi'ata waladun, tidak terlalu mewah, tidak terlalu murah. Dan begitulah Islam secara keseluruhan disebut ummatan wasata, umat yang pertengahan. Maka Islam berada di tengah-tengah antara dua agama yang dua-duanya sesat. Yang satu terlalu ke kanan, yang satu terlalu ke kiri. Islam berada di tengah-tengah. Ambil contoh misalnya ilmu. Ada agama, ada satu kaum yang mencintai ilmu, menyukai ilmu, belajar, tapi tidak diamalkan. Siapa mereka? Yahudi serba tahu. Maka mereka banyak habar, dari kata habrun, tinta. Karena orang yang berilmu, para ulama itu akrab dengan tinta. Zaman dahulu menulis tentu harus dengan tinta. Disebut habar, jamaknya ahbar. Tapi yang itu tadi tidak diamalkan. Betul-betul hanya ilmu tanpa amal. Dan mereka serba tahu. Bahkan tentang diri Nabi SAW yang sifatnya sangat pribadi. Mereka tahu. Istri beliau tidak bersama Abu Bakar, Umar, para sahabat, ya kan? Tapi orang Yahudi tahu sifat tidur Nabi. Ya, apa? Sifat tidur Nabi bagaimana? Hanya matanya yang tertidur, hatinya tidak. Yahudi tahu. Apalagi yang lebih jahat, seperti cap kenabian di punggung, tahu. Tapi ketika berhadapan dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, bukannya memeluk Nabi, alhamdulillah kami bertemu dengan manusia yang sedang kami tunggu-tunggu, yaitu Nabi terakhir bernama Ahmad Muhammad. Malah diingkari. Hanya gara-gara Nabi Muhammad SAW bukan Bani Israel, tapi Bani Ismail. Cuma gara-gara itu. Bahwa selama ini ribuan Nabi adalah Bani Israel, betul. Tapi ketika Nabi terakhir Allah menghendaki Bani Ismail,
ya apa salahnya? Ya. Ini sekaligus dalil bahwa kebiasaan mayoritas itu tidak bisa menjadikan dalil. Mereka menjadikan ini dalil. Kan selama ini ribuan nabi adalah Bani Israel. Ini nabi terakhir harus Bani Israel. Dijadikan dalil oleh mereka. Dan jelas ini salah. Kelompok kedua beramal, tapi tanpa ilmu. Itulah Nasrani. Nasrani beramal sampai hari ini. Mereka melakukan kebaktian, mereka melakukan ritual-ritual, tapi tanpa ilmu sama sekali. Nah, Islam berada di tengah-tengah. Mencari ilmu untuk diamalkan, mencari ilmu untuk diamalkan. Begitu pula dalam masalah pakaian. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas, ada orang yang berjualan di samping berjualan pakaian sutra, pakaian mengandung sutra di samping pintu masjid. Tidak dimarahi oleh Nabi karena tidak di dalam masjid. Sudah kita bahas kemarin bahwa yang dilarang jual beli, dilarang mengumumkan barang yang hilang adalah di dalam masjid. Kalau di luar masjid boleh, walaupun cuma 1,5 meter. Taruhlah dia jualan sambil nyender di dinding masjid, ya, tapi di luar, bolehkah? Tentu boleh. Ya. Sebaliknya, sholat tahiyatul masjid nempel di dinding masjid, tapi tidak di dalam masjid, sahkah? Tidak sah. Begitu pula i'tikaf. Karena masjid ada batasnya. Di dalam batas itulah boleh sholat tahiyatul masjid. Di luar batas itu ya tidak boleh, walaupun cuman sejengkal jaraknya. Ya. Lalu ada yang usul kepada Nabi supaya membeli pakaian itu. Siapa yang usul kemarin? Umar, ya. Yang usul Umar, ya Rasulullah, lau ishtaraitaha liyaumil jumu'ah, alangkah baiknya jika engkau membeli pakaian ini, pakaian sutra, mengandung sutra, untuk salat Jumat, untuk menerima utusan. Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, innama yalbasu hadihi man la khalaqa lahu fil akhirah. Orang yang memakai pakaian ini, pakaian sutra, nanti di akhirat dia tidak mendapatkan khalaq, tidak mendapatkan bagian. Ini ancaman bagi orang-orang yang memakai pakaian tertentu, yang mendengarkan musik, yang minum khamr dan seterusnya, terancam tidak akan merasakannya nanti di surga, di akhirat. Beliau beristidlal, berdalil dengan riwayat tadi, fama ankara alaihi zikrat tajammul. Tajammulnya tidak diingkari oleh Nabi. Nabi tidak mengatakan, ngapain Jumatan menyambut utusan mesti pakaian yang bagus, ya biasa-biasa aja. Nabi nggak mengingkari. Ketika Nabi tidak mengingkari, berarti benar. Sama ketika Nabi tidak mengingkari saat para sahabat mengatakan khairun nas ba'da nabiyihim Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman. Sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ucapan ini beredar di tengah para sahabat. Nabi dengar, Nabi diam. Berarti Nabi setuju, itu benar. Ya.
Termasuk ketika Abu Bakar mengatakan mizmarun min mazamiris syayatin, ini seruling setan, ini seruling setan, tidak pantas ada di hadapan nabinya. Ucapan Abu Bakar ini tidak diingkari oleh Nabi. Yang diingkari oleh Nabi, Abu Bakar lupa bahwa hari itu hari raya. Da'huma ya Aba Bakrin fa innal yawm yawmul 'id. Biarkan mereka berdua, dua jariah, dua wanita remaja yang bernyanyi-nyanyi sambil memukul duf, ya, di hadapan Rasul dan Aisyah. Tidak lama Abu Bakar datang marah, ini seruling setan, ini seruling setan, tidak pantas ada di hadapan Nabi SAW. Kata Rasul, biarkan mereka berdua wahai Abu Bakar, engkau lupa hari ini adalah hari raya. Waktu itu Idul Adha. Tentu tidak ada bedanya antara Idul Adha dengan Idul Fitri, sama-sama hari raya, boleh mengumandangkan nyanyian dengan duf. Adapun ucapan Abu Bakar bahwa ini seruling setan tidak diingkari oleh Nabi. Berarti nyanyian itu apapun bentuknya adalah seruling setan. Nabi tidak mengingkari ucapan Abu Bakar. Begitu pula ini. Nabi tidak mengingkari ucapan Umar bahwa ketika sholat Jumat, sholat Id, menyambut utusan dan seterusnya, itu sunnah berkecambul, sunnah memakai pakaian yang indah, yang bagus. Wa innama ankara alaihi liqauniha hariran, yang diingkari oleh Nabi bahwa pakaian itu tidak boleh dipakai karena pakaian sutra. Lalu kenapa Nabi tidak melarang si penjual itu menjual pakaian sutra padahal haram dipakai? Jawabnya, masih ada kemungkinan halal. Yaitu siapa kemarin? Ia perempuan. Maka Nabi pernah memberikan pakaian sutra kepada Umar. Umar agak heran, bukankah aku haram memakai pakaian ini ya Rasul? Betul, haram. Tapi istrimu, anak perempuanmu tidak haram memakai pakaian sutra. Jadi menjual sesuatu yang dipakai bisa haram bisa halal masih dibolehkan. Kemudian beliau membawakan ucapan Abu Aliyah annahu qala kana al-muslimuna idza tazawaru tajammalu. Dulu kaum muslimin awal, jika mereka saling mengunjungi, mereka berhias, mereka memakai pakaian yang bagus, yang indah, berbeda dengan pakaian yang mereka pakai sehari-hari di rumah. Ini sesuatu yang menjadi kebiasaan kaum salaf. Kemudian ucapan Ibnu Aun, kana al-muhajiruna wal ansar, dulu orang-orang muhajirin dan ansar, karena itu bermakna dulu, ya. Ada saudara-saudara kita yang salah faham dengan ucapan Ibnu Abbas.
aku mengetahui Rasul dan para sahabat selesai sholat berjamaah, itu kalau aku mendengar suara mereka, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, aminkas salam, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ini ada di Bukhari. Sebagian saudara kita menyimpulkan dari hadis ini, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasul dan para sahabat setelah selesai sholat berjamaah, zikirnya keras. Jelas kan? Orang kedengeran. Mereka lupa ada kata-kata kana, kuntu. Kana fa'ilnya ana jadi kuntu kan? Yang artinya apa? Dulu. Jadi kata Ibnu Abbas, dulu aku tahu Rasul dan para sahabat selesai sholat itu ketika Rasul dan para sahabat mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam keras. Kapan? Dulu. Sekarang sudah tidak lagi. Ketika Ibnu Abbas menyampaikan hadis ini udah nggak lagi. Bahkan ketika sudah lewat sebulan, 2 bulan, para sahabat sudah hafal, sudah tahu cara zikir yang benar, Rasul kembali ke akhir surat Al-A'raf itu. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Sebutlah berzikir dengan menyebut nama Allah dengan suara rendah, bukan dengan suara keras. Berarti Rasul berzikir keras dalam rangka mengajarkan, bukan dalam rangka ini sunnah, mengamalkan sunnah. Bukan, sunnahnya lirih, cukup dengan gerakan lisan dan bibir saja. Kanal muhajiruna wal ansar, dulu orang-orang muhajirin dan ansar yalbasuna libasan murtafi'an, biasa memakai pakaian-pakaian yang tinggi, yang bagus, yang mahal, biasa. Jangan dikira bahwa mereka pakaiannya lusuh, jelek, kumal, murah semua. Ya tentu keadaan ekonomi masing-masing. Yang bisa beli, yang nggak bisa, ya tidak. Nah, kalau sufi kan tidak, kaya-raya, uangnya banyak, tapi sengaja memakai pakaian-pakaian yang lusuh, yang jelek, yang tambalan. Bahkan sudah lewat pembahasan, ya kan? Sengaja ditambal-tambal. Bodoh ini. Dan mereka ingin memamerkan kepada manusia, nih kami zuhud, kami tidak cinta dunia, kami hanya mencari akhirat, dipamerkan. Syubhat ini sepertinya sudah lewat. Hari ini tidak ada seperti itu, adanya kebalikan. Hari ini terutama di negeri kita kebalikan. Justru ingin menampakkan kemewahan, pakaian mahal, kendaraan mahal, padahal belum sanggup beli, memaksakan diri, ya, akhirnya ngutang. Itu yang terjadi. Jadi penampilannya bagus, mewah, tapi ada cicilan tiap bulan. Nyicil mobil, nyicil rumah, nyicil motor, nyicil ini, nyicil itu. Ini memaksakan diri. Ada sebagian saudara-saudara kita yang berputus asa. Kalau saya nggak nyicil, nggak kebeli rumah. Kalau saya nggak nyicil, nggak kebeli mobil. Kalau saya nggak nyicil, nggak kebeli motor. Ini ucapan yang putus asa. Ya sebetulnya ngutang nyicil nggak masalah. Yang masalah apa kemarin? Ya ribanya itu. Dengan nyicil muncul riba itu. Masalahnya di situ. Seandainya bank-bank itu jualan mobil,
jualannya lebih mahal dari dealer-dealer manapun, tapi boleh dicicil bayarnya. Kita langsung beli ke bank pada jualan mobil, riba enggak? Riba enggak? Enggak. Ketika yang ada cuman pembeli dan penjual, insya Allah jauh dari riba. Ini tidak, banknya tidak jualan, cuman nalangin, membiayai. Ya tentu sesuai dengan harga di dealer berapa, 50 juta misalnya, 50 juta. Nah, nanti kita pembeli itu nyicil ke bank 50 juta? Tentu tidak. 60, 70, 80. Ribanya di situ. Ya. Maka Islam sangat-sangat menggemari jual beli dengan yadan biyadin. Islam itu sangat-sangat menekankan supaya kita jual beli itu yadan biyadin. Untan. Ya. Bahkan untuk barang-barang tertentu nggak boleh. Ketika tidak untan, riba. Beras dengan beras, minyak dengan minyak, gandum, garam, minyak, kurma, susu. Ini zat-zat ribawi. Ketika ditukar, ketika dibeli, itu akan terjadi riba. Kecuali yadan biyadin. Kecuali memenuhi dua syarat. Satu, yadan biyadin. Dua, kalau barter ya, harus sama persis. Sekilo dengan sekilo, 5 kilo dengan 5 kilo, 10 kilo dengan 10 kilo, dan seterusnya. Jika 5 kilo dengan 10 kilo, karena yang 5 kilo ini bagus, yang 10 kilo tidak bagus, maka riba apa tidak? Riba. Riba. Nabi melarang Bilal yang barter seperti itu. Ya Rasul, aku punya kurma yang bagus 2 sok. Aku tukar dengan kurma yang kurang bagus 4 sok. Kata Nabi, jangan. Jual dulu kurmamu, kemudian beli kurma yang engkau inginkan. Ya. Bagi orang yang tidak tahu ekonomi, mendengar ini kok ribet. Ribet kan? Padahal langsung aja. 2 sok ditukar 4 sok. Gitu. 5 kilo ditukar 10 kilo, mau sama mau. Saling menguntungkan, saling ridho dengan ridho. Kenapa harus dijual dulu? Orang yang tahu ekonomi mendengar perintah Nabi ini senang sekali. Para ahli ekonomi mendengar ucapan Nabi ini senang sekali. Karena ekonomi itu akan berputar hebat, bagus kalau semakin banyak transaksi. Semakin banyak ijab qabul, itu ekonomi semakin bagus. Ekonomi itu tidak bagus ketika transaksi itu sedikit. Tapi sekian ratus triliun, tapi 2 orang, 3 orang, gitu ya. Si A jual, si B beli. Berapa nilai jualnya? 1000 triliun misalnya. Secara ekonomi kurang bagus. Yang bagus yang di pasar-pasar itu. Ya. Terjadi jutaan transaksi. Walaupun cuman nilainya ada yang 1000, ada yang 10.000, ada yang 15.000. Ya. Waqad ishtara Tamim ad-Dari. Antum masih ingat siapa Tamim ad-Dari? Seorang sahabat yang meriwayatkan
makhluk yang mirip-mirip Dajjal, ya. Rasul sendiri tidak memastikan apa dia Dajjal atau bukan, ya. Panjang kisahnya tentang ini, ya. Tamim Ad-Dari yang di kemudian hari ditunjuk oleh Umar, ini Rasul dan Abu Bakar sudah wafat, ya, untuk mengimami sholat tarawih. Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab. Waqad ishtara Tamim Ad-Dari hullatan bi alfin. Luar biasa, di 1000. Tamim Ad-Dari pernah membeli satu pakaian, mungkin satu setel, ya, pakaian atas, pakaian bawah, bi alfin, 1000. Tentu ini pakaian yang cukup mahal, mewah, ya. Walakinnahu kana yusalli biha, dipakai untuk sholat, ya. Maka boleh, bukan sunnah, ya, boleh memiliki pakaian khusus untuk sholat berjamaah, Jumatan dan seterusnya, walaupun tentu tidak terlarang sholat memakai pakaian kerja, pakaian dinas, ya. Ada banyak saudara-saudara kita yang terkena syubhat ini nggak boleh atau kehilangan keutamaan. Sholat pakai baju batik, sholat pakai baju seragam, dinas, korpri, segala macam, dianggap ini kehilangan keutamaan. Tidak, ya. Yang penting menutup aurat, bersih dari najis dan seterusnya. Waqad kana Ibnu Mas'ud min ajwadin nasi thawban. Ini Ibnu Mas'ud. Kurang apa lagi? Ini Ibnu Mas'ud, ya, terjemahanul Quran. Itu termasuk manusia yang pakaiannya yang sangat perhatian terhadap pakaian. Wa atyabihim rihan, dan tercium aroma wanginya. Para salaf mengikuti Nabi SAW wangi. Bahkan untuk Nabi, para sahabat mengatakan apa? Kami belum melihat Nabi datang, tapi sudah mencium wangi. Kayak apa itu? Ya, kalau hari ini istilah sekarang, ya, bukan minyak wangi apa itu ecek-ecek, ya kan? Bukan minyak wangi ecek-ecek, bukan minyak wangi 50.000, 100.000 gitu. Ya mungkin jutaan, ya. Jadi wanginya luar biasa, ya. Jadi jangan dikira Rasulullah itu penampilannya murahan begitu, ya. Karena hari ini ada syubhat, ini minyak wangi sunnah gitu. Kalau yang itu tuh dari Paris, dari Jepang, itu nggak sunnah. Ini minyak wangi sunnah, ini minyak wangi nyong-nyong ini sunnah ini. Kata siapa? Ya, pokoknya wangi. Mau made in manapun yang penting wangi, dan wanginya betul-betul wangi. Bukan bikin hidung sakit, ya. Kan suka ada minyak wangi tapi bikin pusing, ya kan? Ya karena apa istilah kita, ya murahan lah. Nabi tidak seperti itu, ya, luar biasa. Dan Nabi mengaku untuk harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kemasyhuran di muka bumi ini, aku tahan, aku tidak tergoda. Di dunia ini, apa yang ada di muka bumi, aku tidak tergoda dunia ini. Pangkat, jabatan, kedudukan, kemasyhuran.
yang aku tidak tahan, yang aku tergoda, dua di dunia ini. Apa dan apa? Iya, wanita dan wewangian. Untuk dua hal ini aku nggak tahan. Untuk dua hal itu aku menginginkan. Maka setiap kali Nabi melihat wanita cantik, ya ingin menikmati, ingin mendapatkannya, tentu dengan cara yang halal, yaitu nikah, atau minimal kalau tidak nikah apa? Budak, dibeli sebagai budak. Hari itu masih ada perbudakan, ya kan? Dan wewangian. Nah, untuk wangi ini ada mukjizat, ya, ada mukjizat karena ada riwayat Rasul sedang tidur siang di rumah Abu Tulha. Istri Abu Tulha, yaitu Ummu Sulaim, itu menyeka keringat Nabi. Ini para ulama ramai membahas ini. Pembahasannya, Ummu Sulaim kan bukan mahramnya Nabi, kok berani menyeka, tentu menempel di kulit Nabi. Jadi Nabi tidur siang, ya biasa orang tidur siang kan, tidur suasana mungkin panas, ya, keluar keringat. Nah, kalau keringat itu diseka oleh Ummu Sulaim, ya, lalu diperas, dimasukkan ke wadah, kalau istilah kita ke botol atau apa, ya. Nah, tiba-tiba Nabi terbangun. Lalu Nabi bertanya, apa yang kau lakukan? Ummu Sulaim menjawab, keringatmu akan aku jadikan wewangian, karena keringatnya wangi. Ini salah satu mukjizat beliau, betul-betul wangi. Barangkali hanya beliau orang yang keringatnya wangi. Kalau keringatnya nggak bau atau kurang bau, mungkin ada, ya, ada satu dua orang, mungkin antum punya teman atau saudara keringatnya nggak terlalu bau. Rata-rata keringat kan bau, ya. Nah, ada yang tidak bau. Adapun yang wangi sepertinya belum pernah dengar, ya. Nggak ada orang yang keringatnya wangi kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi itu bukan cuma imannya, ilmunya, perangainya, akhlaknya, bukan, tapi sampai ke fisiknya. Kalau fisik beliau jangan ditanya. Maka ada orang bodoh yang tampil ceramah di hadapan kaum muslimin. Saya tidak ragu orang ini bodoh sekali tentang Nabi, nggak tahu tentang Nabi. Dia bilang, kasihan Aisyah. Kasihan Aisyah, perempuan belasan tahun nikah dengan orang tua. Ya secara umur betul, beliau 53, ya kan? Saat Aisyah, saat beliau wafat 63, Aisyah kan 19, 18, ya. Orang ini menghina Nabi, ya, dengan mengatakan kasihan Aisyah, ya, nikah dengan orang tua. Dia bilang kakek-kakek atau apa. Dia ini bodoh sekali tentang Nabi. Beliau umur 60 tahun, 61 tahun, bahkan mendekati 63 tahun, secara fisik mengalahkan anak muda umur 25 tahun, 30 tahun. Kasihannya di mana? Kasihannya secara ketampanan nggak ada yang ngalahin. Secara ketampanan, secara fisik nggak ada yang ngalahin. Mau anak muda umur 25 tahun, 30 tahun nggak bisa mengalahkan fisik Nabi yang 63 tahun, 62 tahun. Orang ini bodoh.
tidak tahu siapa Nabi SAW. Fisiknya, kelelakiannya luar biasa. Ya, bagaimana dia mengatakan kasihan Aisyah punya suami tua, kakek-kakek. Ini bodoh sekali orang ini. Ya, cukup terkenal. Dia pikir Rasulullah seperti laki-laki yang lain, umur 63, 62. Tidak, jauh sekali. Sangat jauh sekali. Ya. Anak muda semuda 25 tahun, 20 tahun, nggak ada yang mengalah, jangankan mengalahkan, menyamai kekuatan fisik Nabi, nggak ada. Kasihannya di mana? Ya. Tidak ada manusia sekuat beliau. Masih ingat menjelang perang Ahzab, di mana ketika kaum muslimin atas usul Salman Al-Farisi membuat parit agar pasukan kafir Quraisy tidak bisa masuk Madinah, terhalang oleh parit. Nah, ketika membuat parit itu ada batu yang cukup besar, dipukul dengan alat pukul nggak pecah-pecah, entah sudah berapa belas, berapa puluh orang Nabi datang, Nabi pukul sekali pecah. Kekuatan beliau luar biasa. Mana ada laki-laki yang sanggup menjima istrinya, 11 istri, dari habis asar sampai menjelang maghrib. Bukan tiap hari Nabi ya, pernah satu ketika kan menjadi kebiasaan Nabi antara habis asar sampai maghrib itu mengunjungi istri-istrinya yang 9 itu atau 10 ya. Umumnya tidak jima. Nah, kali itu jima. Pernah beberapa kali jima dari habis asar sampai menjelang maghrib. Siapa yang sanggup laki-laki seperti itu? Kalau bukan Nabi SAW. Wa kana al-Hasan al-Basri, ini Hasan Basri ya. Tadi Ibnu Mas'ud, sekarang Hasan Basri. Yalbasus siyabal jiyad, biasa memakai pakaian yang bagus, yang indah, yang cukup mahal. Ini contoh bagaimana para salaf berpakaian beda dengan orang-orang sufi, orang-orang tarekat sufi yang mengira bahwa semakin buruk pakaian semakin bagus. Kemudian Malik bin Anas di sini juga diriwayatkan seperti itu. Kemudian Ahmad bin Hanbal, ulama-ulama ahli sunnah semua, diriwayatkan bahwa mereka ini memakai pakaian yang indah, yang bagus. Waqad kanu yu'thiruna al-bazazata ila haddin. Kadang-kadang mereka memakai pakaian yang lusuh, kadang-kadang sampai betul-betul lusuh. Wa rubbama labisu khulqana thiyab, pakaian yang usang. Ya, itu di mana? Fi buyutihim, di rumah. Fa idza kharaju, ketika mereka keluar rumah, berangkat kemana begitu? Tajammalu, mereka berhias, mereka mengganti dengan pakaian yang bagus, yang indah, yang layak dilihat. Walabisu ma la yastahiruna bihi minad dun wala minal a'la. Intinya mereka memakai pakaian yang tidak apa kemarin? Syuhra. Syuhra itu bagaimana? Terlalu tinggi dan terlalu rendah, terlalu mencolok. Bagaimana keadaannya? Apapun. Ketika kita memakai pakaian, dengan pakaian tersebut kita diperhatikan orang, mencolok, menjadi pusat perhatian, itulah syuhra.
Walaupun pakaian itu menjadi bagus dan wibawa di Saudi misalnya, di Mekah, Madinah misalnya, begitu kita pakai di sini menjadi pusat perhatian, ini syuhrah, jangan dipakai. Para ulama faham tentang kaidah ini, maka Abdullah bin Mubarak misalnya pernah satu ketika safar di negeri yang jauh, beliau melihat kaum muslimin di situ memakai tutup kepala beda dengan tutup kepala yang beliau pakai. Langsung diganti. Karena akan menjadi syuhrah ketika pakaiannya itu beda dari yang lain, yang otomatis menimbulkan perhatian. Termasuk pakaian al-libasul ladzi yudhiru zuhda, pakaian yang menampakkan kezuhudan. Ini tidak boleh. Ya, ini secara umum memang tidak boleh ya. Dengan berpakaian itu, dengan dia mengucapkan seperti itu, orang akan mengira dia ahli ibadah, dia dermawan, dia orang soleh, dia selalu bangun malam. Jangan lakukan, jangan ucapkan. Ya, karena ibadah-ibadah yang mustahab, tidak wajib, lebih baik kita pamerkan apa kita sembunyikan. Sembunyikan. Kalau yang wajib berjamaah sholat Jumat kan nggak bisa disembunyikan. Gimana kita bisa menyembunyikan sholat berjamaah, haji, jihad, ya? Maka tidak usah disembunyikan. Kalau bisa disembunyikan, kita harus sembunyikan. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil